Shalom, selamat pagi teman-teman. Balik lagi nih di ibadah online Balkar Remaja Bisma Naim. Nah, hari ini udah nggak sendirian nih, udah sama Lefran, sama Ucel, sama Putri. Nah, sebelum memulai ibadah kita hari ini, Ode ingin mengingatkan bahwa lebih baik teman-teman semua jangan keluar-keluar rumah. Dan jika ingin keluar rumah, teman-teman semua harus sering-sering cuci tangan, harus sering-sering membawa hand sanitizer, dan juga jangan lupa untuk menggunakan masker. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Satukan hati dan pikiran kita agar ibadah kita dapat diterima oleh Tuhan. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita akan menyanyikan lagu dari PKJ 2, Mulia-Mulia Namanya, dan dimedley oleh lagu Hari Merdeka. Berjalan dengan lancar dan dapat diterima oleh kamu sendiri ya Tuhan. Nama Yesus, amin. Kita akan bernyanyi lagu dari PKJ 6 dengan judul Bersoraklah Hai Alam Semesta. Hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermasmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Teman-teman, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur di Mazmur 130 ayat 7. Ada ulangi di Mazmur 130 ayat 7. Ayo teman-teman di studio kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan.
Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita akan mengangkat lagu pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Dosamu, genapi Tuhan firman-Mu akan beriku. Yesus Tuhan melayani dunia, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu akan beriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, melihat curahan kuasa-Mu. Tercipta negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Aku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Kita tercipta negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Sudah lama sekali ya kita tidak bertemu di PLK Remaja. Hari ini Kak Keti akan bawakan firman Tuhan buat adik-adik dan kita semua. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami Tuhan sehingga firman yang akan kami dengar boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik kita buka di Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, setiap tanggal 17 Agustus
kita selalu memperingati akan perjuangan para pahlawan kita untuk mempertahankan Indonesia. Di mana-mana sudah banyak kita lihat setiap warga memasang bendera sebagai tanda penghormatan akan pahlawan yang sudah rela berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ngomongin tentang perjuangan, ada banyak hal yang saat itu terjadi pada saat penjajahan. Bagaimana para rakyat berjuang untuk mempertahankan Indonesia, mereka rela mengorbankan nyawanya untuk keselamatan bangsa ini. Bahkan mereka rela untuk tidak bertemu keluarga, atau mereka juga bisa makan seadanya. Saat itu ada satu pengorbanan yang besar yang mereka lakukan demi kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Adik-adik, saat ini mungkin kita tidak seperti mereka. Saat ini kita sudah mengalami kemerdekaan. Tapi ada hal-hal di mana kita sering sekali menjadi terjajah akan diri kita sendiri. Seperti contoh HP yang biasa kita bawa. HP saat ini adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Tanpa HP, hidup kita terasa tidak berarti. Bagaimana kebayang kalau tiap satu hari saja kita tidak membawa HP, itu rasanya galau ya adik-adik. HP bisa membuat hidup kita sibuk dengan dunia sendiri. HP bisa membuat hidup kita yang tadinya tidak tahu informasi menjadi tahu informasi. HP bisa membuat kita yang seharusnya kita tidak membuka informasi tersebut, tetapi kita membuka informasi tersebut. Melalui HP kita menjajah hidup kita untuk tidak bersosialisasi. Kita lebih suka di dalam kamar, kita tidak bersosialisasi dengan orang rumah, atau kita lebih mementingkan HP dibanding contohnya kita melakukan aktivitas luar seperti bersama-sama dengan keluarga. Hal lainnya adalah ego kita. Kita masih sering dijajah ego kita sendiri. Kita lebih mementingkan keinginan kita daripada orang lain. Kita membiarkan ego kita untuk selalu berperan di dalam diri kita sendiri, supaya apa yang membuat kita senang itu yang kita lakukan. Melalui firman Tuhan ini, adik-adik dapat memahami bahwa penjajahan masa kini itu bukan berperang melawan negara, tetapi penjajahan masa kini adalah berperang melawan diri kita sendiri. Untuk memerdekakan diri kita, kita harus punya pengorbanan yang besar. Seperti para penjajah, kita tidak memerlukan pengorbanan seperti mengorbankan nyawa kita, karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawa kita terlebih dahulu. Tetapi kita hanya perlu mengikuti akan firman Tuhan. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita selalu bersekutu di dalam firman Tuhan. Di masa pandemik ini ada hal-hal yang kita alami atau yang kita selalu lakukan yang beda dari biasanya. Biasanya kita beribadah, kita bertemu bersama teman-teman. Tapi itu tidak kita lakukan. Kita hanya bertemu dengan teman-teman melalui video online. Melalui pandemik ini, kita bisa membuat hidup kita
menjadi lebih baik lagi, supaya penjajahan itu bisa terlepas dari diri kita sendiri. Tadi hal-hal yang Kak Ketis coba sebutkan seperti contoh HP. Melalui HP kita bisa memerdekakan hidup kita supaya kita bisa berguna. HP bisa menjadi alat perpanjangan kita untuk lebih berpositif lagi. Seperti contoh, misalnya kita bisa bertegur sapa melalui teman di medsos kita, bertanya bagaimana kabarnya. Atau HP juga bisa membuat kita untuk mencari berbagai informasi tentang pelajaran, atau HP juga bisa kita gunakan untuk menjadi bagian di dalam saat teduh. Itu menjadi positif kita, bukan bermain game saja, tetapi HP bisa menjadi alat perpanjangan kita hidup menjadi orang yang beriman. Pengorbanan kita itu di dalam diri kita sangat penting. Untuk itu adik-adik, kita bisa menjadi pribadi yang merdeka. Kita bisa melakukan hal-hal yang positif, sehingga pengorbanan yang sudah kita lakukan itu tidak sia-sia. Selamat berperang melawan penjajah. Jangan lupa selalu andalkan Tuhan, selalu undang Tuhan Yesus supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Salam merdeka. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau jadi anak-anak yang lebih baik lagi. Kami mau berperang melawan diri kami sendiri supaya kami lebih baik lagi, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan di rumah kita masing-masing, kita akan mengangkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Teman-teman, satukan hati dan pikiran kita akan berdoa persembahan yang akan didoakan oleh Putri, dan doa syafaat dan Bapa kami yang didoakan oleh saya sendiri. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih atas karunia yang telah Kau berikan kepada kami pagi hari ini, Tuhan. Tadi kami sudah memberikan persembahan, Tuhan. Berkatilah persembahan tadi, semoga bermanfaat bagi kami dan gereja ini, Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Tuhan, kiranya Kau dapat berkati kami semua, Tuhan, orang-orang yang ada dalam gereja ini dan yang ada dalam bumi ini, Tuhan. Kiranya Kau dapat memberkati kami, Tuhan, agar kami dapat terlindungi dan semua virus-virus yang ada dalam dunia ini dapat terselesaikan, Tuhan, agar kami dapat melanjutkan aktivitas-aktivitas kami seperti biasanya, Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Kau dapat memberkati dan memurahkan rezeki kakak-kakak pengasuh remaja maupun pemuda, Tuhan. Kiranya Kau dapat memberkati mereka agar mereka dapat dimurahkan rezekinya, Tuhan, dan agar mereka dapat diberikan umur panjang, Tuhan. Tuhan, ampuni juga atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, Tuhan. Tuhan, kiranya Kau dapat memberkati dan memurahkan rezeki orang tua kami, Tuhan, yang bekerja di darat, di laut maupun di udara, Tuhan. Kiranya Kau dapat memberkati mereka agar mereka dapat bekerja dengan baik dan dapat terlindungi oleh kasih-kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus, kami akan puji-Mu kini dan sepanjang masa, Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita hari ini. Kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan lagu Dumaleng Ia Dumaleng. Adik-adik, tiba saatnya di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau kami telah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan, biarlah menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami juga mendoakan untuk teman-teman kami yang saat ini sudah bertugas melayani ibadah ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka.
Teman-teman, kita sudah berada di akhir ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.